Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intania Dwi Maharani dari kelas 93 nomor absen 24. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah contoh teks pidato persuasif dengan metode memoriter dengan tema pentingnya pendidikan di zaman globalisasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru pengajar SMPN 4 Kuta Selatan dan juga teman-teman yang saya kasihi. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru, dan juga teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk membawakan pidato yang singkat ini dengan judul Pentingnya Pendidikan di Era Globalisasi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan dari negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dicipta untuk membuat barang-barang produksi yang berkelas. Jika negara itu ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing untuk menjadi seorang pencipta mesin-mesin yang handal. Begitu pula dengan negara kita, Indonesia. Jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka warga negara yang dihasilkan haruslah seorang multitalenta, sehingga dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di Indonesia sendiri, segala cara telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan baik dari segi pendidikan jasmani dan rohani di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Namun, banyaknya kendala yang menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal, di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, maka kita akan tertinggal dan akan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu bahwa dengan belajar, Indonesia yang dulu bisa bangun dan keluar dari kubangan kebodohan. Namun sayang, kini perkembangan pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik dengan adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak berjalan dengan baik. Karena adanya kemalasan dari anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah yang tinggi, membuat banyak minat masyarakat untuk menuntut ilmu menjadi menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tak bermanfaat, seperti membolos, pergi ke sekolah tapi tidak masuk kelas, membuat onar, dan meresahkan warga. Maka dari itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana cara orang tua mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut? Sekolah juga seharusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengawasi dan mengontrol
keberadaan anak. Bukan hanya orang tua dan sekolah saja yang berperan dalam permasalahan ini, tetapi pemerintah juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-poranda ini. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan lebih keras agar para siswa-siswi mau dan dapat mengikuti berbagai peraturan-peraturan dari aspek pendidikan, sehingga pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih maju. Jadi, semua kalangan sangatlah berperan dalam meningkatkan pendidikan di negara ini. Baik orang tua, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Untuk teman-teman saya, marilah kita saling mengingatkan untuk jangan membolos, apalagi membuat onar. Jika kita melakukan itu semua, sama saja dengan kita merusak masa depan kita nanti dan masa depan negara kita tercinta ini. Saya juga berharap untuk Bapak dan Ibu guru agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi murid-murid yang mungkin sifatnya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, di mana keberhasilan mereka merupakan kebanggaan bagi kita semua. Kita juga jangan pernah mencoba-coba untuk membuat guru-guru kita menjadi marah, apalagi merasa sedih, karena merekalah kita dapat berhasil kelak. Selain itu, ayo kita bersama-sama berjuang untuk meraih cita-cita serta membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia, di mana itu semua juga tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenali diri kita, bagaimana cara kita berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Maka, ayo semangat tunjukkan kecemerlangan Indonesia. Sekian pidato dari saya, dan saya harap semuanya dapat mengerti betapa pentingnya dan berartinya pendidikan bagi kita. Dan jangan pernah melupakan apa yang telah diharapkan dan dicita-citakan dari kalian semua. Mudah-mudahan ini semua dapat dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.